terjadi peristiwa yang menebarkan dalam hidup Adam Jordan. Keluarganya sedang melamar cewek yang akan menjadi istrinya. Kenapa akhirnya Anda memutuskan menikah? Ya, kenapa ya? Ya pikir ya umur udah 28, mau 29 kan. Itulah usia di mana seseorang mulai menginjak proses kematangan. Adam Jordan sendiri tak percaya bahwa karirnya sebagai artis nantinya akan terganggu gara-gara pernikahan. Ya setidaknya banyak kan teman-teman yang lain juga yang udah. Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik, antara lain Trie Utami yang kini sudah berubah sama sekali dalam cara berpakaian. Meskipun belum seluruh tubuhnya tertutup, tapi ia tengah menuju ke sana. Ya beberapa kalangan sih emang, mereka ngomong, "Lu gila, lu nggak takut kehilangan fans? Lu gila, lu nggak takut kehilangan kerjaan?" Tapi saya pikir, ini kan nggak ada hubungannya sama karir, nggak ada hubungannya sama apa. Kemudian kita beralih ke Adam Jordan. Hari Jumat pekan lalu ia melamar calon istrinya. Tetapi perempuan itu tetap keberatan dirinya dimunculkan. Dia gimana ya, mentalnya belum siap untuk diekspos. Setelah itu ada pula Base Jam yang kini retak. Anya dan Adnil, dua personil Base Jam yang kini keluar, membantah mereka keluar karena pacaran. Jadi bukan sekolah, bukan karena affair pacar-pacaran, bukan karena ribut sama yang lain, enggak. Halo, apa kabar? Kabar-kabari dan Sarah Azhari yang tengah Anda tatap saat ini sampai nanti 30 menit ke depan. Pemirsa, banyak kabar sudah kami siapkan sore ini dan segera saya buka dengan yang pertama, kabar dari Trie Utami yang penampilannya sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Pemirsa, berikut ini akan kami tampilkan dua buah gambar yang berbeda dari Trie Utami. Yang pertama adalah gambar ini, Trie Utami dengan busana panggung yang menyertainya dalam sebuah pertunjukannya. Busana-busana macam inilah yang selama ini dipakai Trie Utami dalam setiap penampilannya di pentas. Itulah Trie Utami dalam pertunjukannya di bulan-bulan lalu. Busana yang dipakainya adalah tipikal busana panggung artis penyanyi. Begitulah pemirsa Trie Utami yang sekarang. Tubuhnya mengenakan pakaian berpotongan sederhana, tidak ketat, dan rambutnya dibalut kain yang menutup macam ini. Lagi belajar nutup pelan-pelan karena, ya mungkin modelnya nggak seperti jilbab yang bener ya, belum. Tapi paling nggak belajar nutup dulu. Trie Utami sedang belajar menutup tubuhnya. Itulah yang diucapkannya tadi. Rupanya kesadaran itu pelan-pelan telah muncul dalam dirinya. Awalnya aduh panjang banget ceritanya. Pokoknya gini deh ya, singkatnya bahwa ada yang mesti saya lakukan, ada yang mesti saya dekatkan diri saya kepada, Allah. Ada beberapa hal yang memang sebagai, umat Islam dan sebagai wanita saya merasa harus lakukan itu. Dan saya nggak bisa nunggu, karir saya umpamanya selesai umpamanya gitu. Atau saya harus menunggu sampai tua karena saya nggak tahu hari besok saya mati kapan atau gimana. Jadi saatnya saya bisa lakukan ya saya lakukan. Gitu aja sih alasannya. Bagian siku ke bawah masih belum ditutup. Tapi bagian kaki sudah tertutup semua kecuali telapaknya. Seperti dikatakannya tadi, Trie Utami sedang menuju ke arah yang lebih lengkap dari yang sekarang dipakainya. Iya, ini masih pokoknya masih dalam taraf belajar tapi paling tidak, saya tahu bahwa untuk memulainya saja memang tidak mudah, apalagi untuk peliharanya itu jauh 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat lebih sulit untuk istiqomah. Tapi ya insya Allah saya bisa. Tentang tutup kepala ini, Trie Utami melakukannya sendiri setelah ada yang mengajari. Kakak ipar saya ajarin, karena ya kebetulan dia bekas Bragawati jadi kadang-kadang nguliknya jauh lebih apa namanya, banyak gitu, terus akhirnya diajarin saya model begini, akhirnya saya pakai begini. Ya paling nggak still fashionable tapi tetap nutup gitu. Begitulah Trie Utami sekarang. Mulanya teman-temannya pun tercengang. Tapi sejak saat itu pula Trie Utami tak berubah. Begitu begitu pakai saya langsung keluar. Jadi, ya beberapa kalangan sih emang, mereka ngomong, "Lu gila, lu nggak takut kehilangan fans? Lu gila, lu nggak takut kehilangan kerjaan?" Tapi saya pikir, ini kan nggak ada hubungannya sama karir, nggak ada hubungannya sama apa ya, bahwa ini, persoalan hidup beragama saya gitu, persoalan ibadah saya. Jadi yang namanya rezeki itu tidak tergantung pada
tutup kepala saya, dan persoalan karir saya juga ada yang atur gitu loh di atas, tidak semata-mata karena apa yang saya bisa. Dan itu, alhamdulillah saya buktikan begitu saya tutup, saya tidak punya perasaan malu, saya tidak punya perasaan jengah, nggak punya perasaan risih, dan ternyata soal rezeki memang Allah yang atur, bukan saya yang atur. Kesadaran itulah yang membuat Tri Utami tidak ragu-ragu. Semuanya Tuhan yang mengatur dan tak ada hubungannya antara pakaian dan karirnya sebagai artis. Jadi saya nggak perlu nunggu karir saya habis atau takut kehilangan fans atau apa. Saya pikir kalau memang fans saya merasa kehilangan Trie Utami yang dulu, ya saya kira itu sudah masanya, karena saya sendiri usia sudah semakin bergeser, beranjak tua ya, dan saya pikir ya kalau memang suka sama Trie Utami, ya inilah Trie Utami yang sekarang. Kesadaran itu selalu muncul tiba-tiba meskipun didukung oleh proses yang rumit dan panjang. Itu juga yang terjadi pada Trie Utami. Tak ada yang memaksanya untuk berpakaian seperti ini. Hanya tiba-tiba saja kesadaran religiusnya datang semakin kuat, merubahnya tampil seperti ini. Suami saya bilang, justru kalau satu waktu kamu ingin menutup aurat kamu, tapi itu karena karena suami, lebih baik jangan kalau tidak karena Allah. Lebih baik kamu nggak usah pakai sama sekali. Jadi suami saya hanya memberikan petua-petua, memberikan petunjuk-petunjuk gitu ya, tapi tidak memerintahkan atau tidak memaksa. Dengan sadar dikasihin sama orang, jadi udah nggak ada lagi di lemari saya sama sekali. Maka hadirlah sekarang Trie Utami dengan penampilan macam ini. Kesan sederhana sangat melekat dalam dirinya. Dan ia sekarang memang berpikir pakaian yang sederhana saja. Ini sederhana dan murah gitu loh. Ini kan sarung-sarung gini kan murah sekali, di pinggir jalan di Jogja atau di Bali cuma 10.000 rupiah. Ya, daleman-daleman gini di toko-toko biasa juga ada. Yang tutup kepala begini di pasar-pasar juga ada, cuma 10.000 rupiah. Jadi murah, meriah, dan nutup gitu. Pemirsa, apa yang paling misterius dari Adam Jordan? Yang paling misterius dari bintang sinetron bintang iklan ini adalah ceweknya. Si cewek ini nyaris tak pernah kelihatan berdua dengan Adam. Tapi nyatanya, pada Jumat pekan lalu Adam Jordan melamar cewek yang misterius itu. Pemirsa, cewek misterius itu masih tetap tidak kelihatan ketika kami berkunjung ke rumah Adam Jordan di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Malam itu, Jumat tanggal 24 lalu, terjadi peristiwa yang menebarkan dalam hidup Adam Jordan. Keluarganya sedang melamar cewek yang akan menjadi istrinya. Kenapa akhirnya Anda memutuskan menikah? Ya, kenapa ya? Ya pikir ya umur udah 28, umur 29 kan. Itulah usia di mana seseorang mulai menginjak proses kematangan. Adam Jordan sendiri tak percaya bahwa karirnya sebagai artis nantinya akan terganggu gara-gara pernikahan. Ya setidaknya banyak kan teman-teman yang lain juga yang udah kawin bahkan namanya masih tetap naik. Contohnya kayak siapa, si Jeremy, terus kayak siapa Anjas, ya kan? Mereka tetap ya boleh kata sampai saat ini gitu ya. Entah sana kita nggak tahu ya. Mereka tetap eksis gitu ya kan. Sayang sekali, cewek calon istri Adam Jordan itu sangat keberatan dirinya dimunculkan dalam pemberitaan. Jadilah kami hanya bercakap-cakap dengan Adam Jordan saja. Mengenai ceweknya sendiri, Adam berkomentar perempuan itu sangat mendukungnya sebagai artis. Bukan masa kenapa-napa, malah dia hargai kalau dia lihat itu Adam sebagai adalah di sinetron. Dia tahu kalau itu sandiwara. Dan dia punya prinsip lebih baik dia lihat Adam untuk acting di sinetron daripada yang udah orang-orang kan peribahasa bilang kan di depannya baik ternyata di belakang gila. Itu yang dia tidak inginkan. Malah dia kalau dengar dari orang-orang tentang Adam, oh lu Adam di TV misalnya gini cemburu apa, malah dia ketawa. Kenapa dia ketawanya? Karena dia ya pola pikirnya matang ya, itu adalah acting sandiwara gitu. Malah dia hargai itu. Adam punya seorang teman, dan teman itu punya saudara. Dialah yang kemudian disambar Adam sebagai pacarnya. Hubungan mereka sendiri sebetulnya belum terlalu lama. Hampir 2 tahun. Ya, setahun setengah lah. Ini dijodohin keluarga atau ditemukan sendiri? Wah, tidak akan pernah terjadi untuk dijodohkan. Sendiri kok. Sendiri. Dalam kurun pacaran sekitar 2 tahun itu jarang sekali terlihat Adam berdua dengan pacarnya. Entah perasaan khawatir apa yang membuat cewek itu tidak mau diekspos. Selama ini kenapa sih kamu nggak pernah ngajak dia ke tempat-tempat umum yang dimana orang jadi tahu gitu? Justru
Kalau buat gue pribadi sih, waduh, sangat kepengen. Ya istilahnya tuh untuk ngasih tahu gitu ya. Cuman ceweknya ini dia Kenapa? Ada semacam ketakutan karena Adam itu public figure. bukan masalah itu, dia gimana ya, mentalnya belum siap untuk diekspos gitu. Ya mungkin karena Tak ada gosip yang mengatakan retaknya hubungan. Segalanya aman, pacaran terus berjalan. Resepnya kita sama-sama saling menjaga, itu yang paling penting. Terus saling bertanggung jawab, terus juga saling percaya. Pemirsa, untuk Anda ketahui saja, di kalangan artis muncul tebak-tebakan mengenai hubungan Cici Faramida dan Ferry Irawan. Tebak-tebakan itu tentang seberapa lama hubungan Cici dan Ferry bisa bertahan. Mengapa begitu? Karena Ferry dikenal tak tahan lama berpacaran.